adik-adik, Kak Kesha mau mengucapkan Merry Christmas dan selamat ulang tahun untuk kalian yang berulang tahun di bulan Desember. Gimana nih, sudah siap semuanya? Kita mau bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Yang semangat ya, apalagi hari ini kita merayakan Natal. Kita bersyukur selalu untuk kasih setia Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Tema minggu ini, Paulus dan Timothy, permuritan membangkitkan murid. Bible Fact, Timotius adalah anak iman dari Rasul Paulus yang diutus untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus yang sudah tergolong tua. Ada di Efesus 1 ayat 3. Meskipun Timotius masih berusia sangat muda, Paulus tidak mau kalau Timotius yang dikasihinya direndahkan, dipandang remeh oleh jemaat di Efesus. Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Paulus dan Timothy? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh, agar kita semua dapat pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh merayakan Natal bersama-sama. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Let's pray and worship. Merry Christmas! Shalom teman-teman. Wah, kita udah di akhir Desember loh. Iya ampun. Ada apa tuh kira-kira? Aku lihat Kak Theo udah ready nih. Ada Renata juga udah ready banget. Kakak juga udah ready. Aku juga udah ready. Kira-kira kita ada apa sih? Apa teman-teman? Ayo Ada bisa nebak coba. nggak? Kita mau merayakan Natal. Merry Christmas untuk semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Nah, kita masih nih mau ibadah bareng-bareng di akhir tahun 2022. Pasti harus apa kira-kira ya Kak Theo? Harus semangat Kak. Renata kira-kira harus ngapain? Semangat dong. Semangat, yuk kita berdiri yuk semuanya yuk. Ayo Kita bangkit mau teman-teman, memuji Tuhan bangkit dong. bareng-bareng. Goyang badannya kanan dan kiri, oke? Jangan diem ya. Ayo teman-teman, semangat dong. Silakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama baik. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga Di hadapan siapa? hadapan Katakan Gloria ya. Tangannya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan, muliakan Tuhan. Muliakan, muliakan Tuhan. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat gak nih yang di rumah? Ya di sini? Masih banget. Masih dong. banget dong. Oke, kira-kira Kak Theo kalau misalnya Natal
Kak Teo dan keluarga ngapain? Kita beribadah bersama dong Kak. Bareng-bareng ya. Kalau Renata ada hal yang rutin gak yang harus dilakukan pas Natal? Iya dong, harus berkumpul bareng keluarga. Iya, kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan karena apa ya? Karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia dan apa? Menebus kita. Menebus kita semua. Yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik silahkan kembali duduk. Kita berikan sikap hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Iya. Rayakanlah
siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Tuhan kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan, berikanlah kami roh yang mau dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan kami berharap Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan untuk ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak nih di bulan ini, di minggu terakhir ya. Dan hari ini kakak gak sendiri nih, kakak ditemani oleh teman kakak yang ada di sini. Kalau kamu masih ingat, pasti kamu tahu nih siapa orang yang kakak bawa, teman kakak yang kakak bawa hari ini. Kalau ada yang masih ingat, boleh diketik ya di kolom komentar, atau kakak harus minta teman kakak ini untuk perkenalan lagi. Kira-kira mau yang mana ya? Kalau begitu kita minta teman kakak ini berkenalan lagi sama kalian, supaya kalian tidak lupa nih, supaya ketika kakak nanti cerita, kalian juga bisa ikutin dan gak lupa sama temennya. Oke, silakan. Kamu teman kakak yang ada di sini, siapa namamu? Kamu kenalan sama teman-teman yang ada di rumah, lihat ke kamera supaya teman-teman kamu juga bisa kenal sama kamu. Oke, siap? Siap kak? Oke, teman-teman, kakak mau suruh dia kenalan, jangan ribut, supaya kamu bisa tahu siapa namanya. Yuk, kamu silakan kenalan. Oke. Nama aku Dev, dan aku umurnya berapa? Kok tanya kakak? Berapa umur kamu? Umur aku 6 tahun. Nah, oke, berarti umur kamu 6 tahun. Nah, hari ini apa yang akan kamu lakukan sama kakak di sini? Aku hari ini mau dengar cerita bareng Kak Jonas dan juga teman-teman yang ada di rumah, Kak. Oke, jadi hari ini siapa teman kakak ini namanya tadi? Dev ya. Dev hari ini akan temenin kakak untuk dengerin cerita firman Tuhan hari ini, di hari Natal ini. Dev seneng gak kalau hari ini kita juga sama-sama ngerayain Natal sama teman-teman yang ada di rumah? Seneng dong Kak, karena hari ini Dev pasti dapat hadiah. Ya jangan hadiahnya aja yang kamu mau, tapi kamu harus tahu bagaimana caranya kamu beribadah dan memberikan yang terbaik di hari Natal ini buat Tuhan Yesus. Oh gitu ya Kak. Oke, kalau gitu aku mau kasih sesuatu yang baik deh buat Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu teman-teman juga yang ada di rumah, kita bersiap-siap dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar juga bagaimana caranya untuk menjadi murid Tuhan Yesus lagi. Nah, kalau teman-teman yang ada di rumah dan juga Dev ya, kalau kamu sudah ikuti cerita kakak dari ibadah pertama ya, dari minggu pertama di bulan ini sampai minggu ini, kakak punya tema nih. Kira-kira kakak tanya sama Dev nih. Dev, kamu inget gak apa tema firman Tuhan atau tema besar kita di bulan Desember ini? Apa ya kak? Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Kira-kira aku ingat gak ya? Oh iya kak, aku ingat. Oke, kalau kamu ingat, apa kira-kira? Kalau nggak salah, pemuritan ya kak. Betul banget, pemuritan. Nah adik-adik, bulan ini kita masih belajar tentang pemuritan. Dan kakak hari ini juga mau cerita tentang cerita pemuritan yang tidak kalah hebat, yang tidak kalah penting. Nah Dev, mau tahu nggak cerita apa hari ini kakak mau bawain? Mau tahu dong kak, cerita apa tuh? Nah ceritanya adalah tentang 2 orang, yaitu guru dan murid juga yang tidak kalah hebat. Kakak di minggu pertama udah cerita nih tentang murid dan guru. Namanya Elia dan Elisa. Dan minggu ini kakak mau cerita. Orangnya adalah Paulus dan Timotius. Wah, keren tuh kak ceritanya dong pasti. Oh pasti keren, tidak kalah keren dengan cerita-cerita yang lain. Oke kak, aku udah gak sabar kak mau dengar ceritanya. Oke, kalau kamu udah gak sabar, teman-teman udah siap dengan ceritanya, yuk kita mulai sama-sama. Nah, kakak akan mulai dari yang pertama. Kamu ingat gak sama yang namanya Paulus? Ingat kak, kalau gak salah dulu pernah dengar cerita
Paulus adalah orang yang bertobat dan dia dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan juga yang keren, Kak. Betul banget. Pada waktu itu Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang Kristen ya, atau murid-murid Tuhan Yesus. Tapi akhirnya Paulus bertobat di tengah jalan ketika dia menuju ke Damsyik, dia melihat penglihatan yang dipanggil Tuhan. Ya, Dev ya? Iya, Kak. Nah, hari ini Kakak mau cerita tentang Paulus dan muridnya yang hebat juga. Namanya Timotius. Dan teman-teman tahu ketika itu Paulus melayani Tuhan kemana saja. Setelah Paulus bertobat ya Dev ya. Setelah Paulus bertobat, Paulus mulai melayani Tuhan dan pergi menginjil, memberitakan kasih Tuhan dan melayani banyak orang. Dan ketika Paulus pergi ke tempat-tempat di mana Paulus memberitakan Injil dan kasih dan keberita baik tentang Tuhan Yesus, suatu kali di pelayanan keduanya Paulus nih ya, Paulus bertemu dengan seorang anak muda loh. Wah, kira-kira anak mudanya ganteng gak Kak atau cantik? Anak mudanya ganteng dong, karena kan namanya Timotius. Nah, anak muda ini sudah mulai melayani Tuhan. Dan nama anak muda ini namanya Timotius. Siapa namanya Dev? Timotius, Kak. Nah, namanya Timotius. Timotius ini masih sangat muda, tapi dia sudah mulai melayani Tuhan. Kamu tahu gak Dev? Timotius ini sudah mengenal Tuhan dan diceritakan tentang kebaikan Tuhan sejak dia masa kecil. Gimana caranya dia belajar tentang Tuhan Yesus? Nah, dia belajar tentang Tuhan Yesus itu dari mamahnya dan juga neneknya. Mamahnya dan neneknya sering banget ceritain tentang Tuhan Yesus kepada dia. Dan akhirnya Timotius ini sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dan dia mulai melayani Tuhan di usianya yang masih muda. Wah, kalau gitu aku juga kan sering dengar cerita tentang Tuhan Yesus, Kak. Aku boleh nggak kayak Timotius melayani Tuhan saat aku sekarang masih kecil gini, Kak? Oh, bagus, itu boleh banget. Justru dengan kamu hari ini mengenal Tuhan dan kamu mau melayani Tuhan itu bagus. Nah, kita dengar dulu ceritanya nih ya, bagaimana caranya Timotius melayani Tuhan. Oke, Kak. Nah, ketika itu Paulus melihat bahwa Timotius adalah anak muda yang hebat. Dan dia melayani Tuhan kemanapun Tuhan pakai. Pada waktu itu Timotius selalu pergi dan ikut kemanapun Rasul Paulus pergi. Dan dia mau belajar bagaimana caranya melayani Tuhan melalui Paulus. Dan Timotius belajar bagaimana caranya mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dan hidup sebagai penyembah Tuhan, dan bagaimana caranya juga menginjil, memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Nah, Dev, tapi kamu tahu sesuatu nggak? Apa tuh, Kak? Di dalam pelayanan Paulus, Paulus tidak selalu mengalami hal-hal yang baik aja loh. Dan dia seringkali juga mengalami hal-hal yang buruk. Wah, apaan tuh, Kak? Kok aku jadi takut, Kak? Kamu tahu nggak? Ketika Paulus melayani Tuhan, banyak orang juga yang tidak suka sama Paulus. Dan seringkali Paulus disiksa, dianiaya, bahkan dipenjara. Nah, kamu kenapa? Aku takut, Kak. Kayaknya aku nggak mau deh melayani Tuhan, Kak. Aku takut dipenjara, aku takut disiksa. Loh, bukan begitu dong. Melayani Tuhan bukan cuma kamu mau enaknya aja. Melayani Tuhan bukan cuma kamu mau asik-asik aja. Tapi kadang waktu kamu melayani Tuhan, kamu harus berani menginjil, berkorban untuk Tuhan Yesus. Nah, kakak mau kasih tahu nih, walaupun Paulus seringkali disiksa, seringkali dianiaya karena dia melayani Tuhan dan berkeliling mengabarkan Injil kepada banyak orang, tapi Paulus tidak takut. Begitu pula Timotius. Kamu tahu, Timotius tidak gentar, tidak takut walaupun dia tahu bahwa Rasul Paulus seringkali dianiaya, disiksa, dan juga dipenjara. Wah, Kak, hebatnya Timotius. Oh iya, Timotius belajar dari gurunya yaitu Paulus yang berani. Kenapa Paulus berani? Kenapa Timotius berani? Kenapa, Kak? Aku pengen tahu, Kak, caranya, rahasianya mereka bisa berani begitu. Nah, mereka berani atau mereka tidak takut karena mereka tahu siapa yang mereka layani. Mereka tahu ada Tuhan Yesus yang selalu menolong mereka kemanapun mereka melayani. Dan yang paling penting adalah begini, Dev. Ketika mereka melayani Tuhan, mereka bisa menolong banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi Paulus gak melihat begini, aku
aku tersiksa, aku dianiaya, aku gak mau melayani lagi. Kalau gitu aku berhenti aja. Nah kalau menurut kamu, kalau Paulus begitu kira-kira Timotius bisa jadi murid yang baik gak? Oh enggak dong Kak, Timotius juga pasti jadi murid yang penakut dong. Sama kayak Paulus, ya benar. Tapi karena Paulus adalah orang yang berani, dia tidak takut dan dia tetap setia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Timotius pun sama, dia jadi murid hebat dari Paulus. Dia pun menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Bahkan Paulus seringkali mengirim Timotius untuk pergi melayani di tempat-tempat lain. Disuruh mengunjungi jemaat-jemaat yang sakit, jemaat-jemaat yang mengalami aniaya juga karena mengikut Tuhan Yesus. Dan melayani mereka untuk menulis surat-surat yang ditulis Paulus kepada jemaat-jemaat itu. Ya, keren gak menurut kamu Dev? Wah keren banget Kak. Aku tuh jadi terinspirasi Kak, seperti Timotius, aku mau dipakai Tuhan walaupun aku masih muda. Nah, bagus. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu, kalau kamu mau dipakai seperti Timotius yang hebat, yang melayani Tuhan walaupun masih muda, menjadi murid yang baik dari Rasul Paulus, kita juga bisa belajar. Nah, kakak pertanyaannya gini nih sama Dev nih, sama teman-teman yang ada di rumah juga. Kira-kira Dev sama kakak sama teman-teman yang di rumah, kita juga murid atau bukan? Bukan atau enggak ya Kak? Kayaknya sih kita juga murid Kak. Tapi aku nggak tahu aku muridnya siapa. Muridnya Kak Jonas bukan? Bukan. Kita semua adalah murid, kakak adalah murid, kamu adalah murid, dan teman-teman juga ada murid. Kita adalah muridnya siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Oh, muridnya Tuhan Yesus. Aku kira muridnya siapa Kak? Iya, muridnya Tuhan Yesus. Nah, karena kita adalah muridnya Tuhan Yesus, artinya kita harus menjadi murid yang baik, yang setia kepada siapa, Dev? Kepada Tuhan Yesus dong Kak. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan Yesus? Iya betul, kita harus setia kepada Tuhan Yesus sebagai guru kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus? Yang pertama nih, Dev catat ya. Siap Kak? Yang pertama, kamu harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oke Kak, mengasihi Tuhan. Yang kedua, kamu harus hidup seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita, yaitu hidup saling mengasihi, mengampuni, berbuat baik, dengar-dengaran sama papa mama, supaya kita semakin hari semakin sama seperti guru kita atau Tuhan Yesus. Bisa Dev? Wah, bisa banget Kak. Aku siap untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang baik dan setia, mengasihi Tuhan, hidup seperti yang Tuhan mau, mengikuti perintah Tuhan, dan jadi anak yang baik yang menyenangkan Tuhan Kak. Bagus banget. Dan yang ketiga, kita harus siap melayani Tuhan sampai kapanpun. Sampai Tuhan Yesus datang lagi, nanti Tuhan Yesus temukan kakak, Dev, sama teman-teman yang ada di rumah. Tuhan lihat gini, wah Kak Jonas, Dev, dan teman-teman ada di rumah adalah murid-murid yang baik, yang setia mengasihi Tuhan. Dan kita akan dapat upah yang besar di sorga. Dev mau? Wah aku mau dong Kak. Aku tahu upah kita adalah sorga kan Kak? Betul banget, upah kita adalah sorga yang indah dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, begitu pula dengan teman-teman adik-adik di rumah, untuk jadi murid yang Tuhan Yesus yang baik, seperti cerita-cerita tokoh Alkitab dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini, kita belajar menjadi murid yang baik dan setia. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, artinya kita harus setia mengasihi Tuhan Yesus dan hidup sama seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah guru yang baik, kita juga adalah murid yang baik. Kita bertugas atau kita punya tanggung jawab untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kemanapun. Ya Dev ya? Oke Kak, siap Kak. Nah kalau begitu kakak minta adik-adik semua yang ada di rumah, kita belajar semua hari ini, dan Dev juga belajar di hari Natal ini. Kita belajar tema di bulan ini, tahun ini adalah pemuritan. Kita belajar mau jadi murid Tuhan yang setia, murid yang mengasihi Tuhan, dan murid yang hidup benar seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Dev, mulai hari ini kamu adalah murid Tuhan Yesus yang setia. Kakak adalah murid Tuhan Yesus yang setia. Jadi tugas dan tanggung jawab kamu adalah mengasihi guru kamu. Kakak tanya sekali lagi, siapa guru kamu? Tuhan Yesus Kak. Oke, hebat. Nah, sekarang bilang sama teman-teman, hari ini kita udah selesai dan kamu mau pamitan sama teman-teman. Oke Kak. Teman-teman,
makasih ya hari ini sudah temanin aku dan Kak Jonas melayani dan menceritakan cerita tentang Timotius dan Paulus. Sampai jumpa lagi ya. Dan aku gak mau lupa juga, aku mau ngucapin selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa ya teman-teman, kita adalah murid-murid Tuhan dan kita harus tetap setia mengasihi Tuhan. Oke, keren banget Dev. Dan sebelum kita berpisah, kakak mau berdoa dulu ya. Kakak mau berdoa buat teman-teman kamu, buat Dev, dan kita bersyukur buat hari ini, buat firman Tuhan. Oke kak, yuk kita berdoa. Tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami bersyukur, kami sudah dengar cerita firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar juga Tuhan di hari Natal yang indah ini, kami mau belajar. Tuhan Yesus sudah mencontohkan yang baik bagi kami. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberikan hidupnya untuk kami. Dan kami mau seperti Tuhan Yesus. Karena kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Supaya kami tetap setia mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Kami ditemukan tetap setia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Dev, sekarang say goodbye sama teman-teman di rumah dan sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, 1, 2, 3. Bye-bye teman-teman. Bye-bye semuanya. God bless you. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kakak juga tidak lupa untuk berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember ini. Dan sebelum kakak berdoa, kakak mau ucapkan sekali lagi nih, selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Dan kita akan menyongsong tahun yang baru di tahun 2023. Dan kakak berdoa supaya di tahun baru kita juga menerima berkat yang lebih baik dari Tuhan. Kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Kita semakin cinta Tuhan, semakin sayang sama Tuhan, dan semakin rajin beribadah. Oke, yuk kita mau berdoa. Kakak akan berdoa buat kamu yang berulang tahun. Dan kita akan berdoa bersama-sama buat teman-teman yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri di rumah masing-masing. Dan kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur Tuhan buat adik-adik kami, teman-teman kami, saudara kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar berkat Tuhan limpahkan bagi mereka di tahun ini, ditambahkan lagi Tuhan umur dari Tuhan Yesus, biar juga Tuhan tambahkan berkat sukacita, berkat yang berlimpah-limpah, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami percaya masa depan mereka adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Diberkati keluarga mereka, seisi rumah mereka diberkati Tuhan. Dan biarlah kami juga semua Tuhan menyongsong tahun yang akan datang dengan sukacita yang besar daripada Tuhan Yesus. Dan kami akan menyambut berkat yang baru dari Tuhan Yesus di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.